Halo, jumpa lagi bersama Mr. JS. Kali ini Mr. JS akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai materi PLSP. Nah, sebelumnya Mr. JS telah membahas mengenai kalimat tertutup dan kalimat terbuka yang merupakan dasar ataupun konsep dari PLSP. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana sih menyelesaikan soal-soal PLSP. Ya. Nah, kita langsung saja ya. Nah, sebelum kita mengerjakan soal atau menentukan penyelesaian dari PLSP, kita perlu tahu dulu aturan-aturan atau pengertian dari PLSP sendiri. Nah, persamaan linear satu variabel atau yang kita singkat dengan PLSP adalah kalimat terbuka yang memiliki hubungan sama dengan serta hanya memiliki satu variabel dengan pangkat 1. Nah, jadi inti dari PLSP itu adalah yang pertama atau ciri khasnya ya. Ciri khasnya adalah yang pertama adalah pasti memiliki tanda sama dengan. Kemudian yang kedua adalah hanya memiliki satu variabel saja. Dan variabel tersebut memiliki pangkat yaitu pangkat 1. Jadi nggak ada kuadrat, nggak ada pangkat 3 gitu ya, atau lebih dari 1. Jadi maksimum atau tertingginya adalah pangkat 1. Oke, itu merupakan ciri khasnya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya adalah ini ya, X tambah 3 sama dengan 10. Di sini variabelnya cuma 1, yaitu si X, dan X-nya juga pangkat 1. Ya, kalau pangkat 1 kan kita tidak perlu tulis ya pangkat satunya, jadi cukup X saja. Oke, dan ada juga simbol atau tanda sama dengan. Berarti X tambah 3 sama dengan 10 adalah contoh dari PLSP. Oke, kemudian yang kedua contohnya adalah 6A ditambah 9 sama dengan 5A dikurang 2. Oke, ini juga merupakan contoh dari PLSP. Ya. Variabelnya cuma satu, yaitu si A. Nah, meskipun tertulisnya dua kali, 6A dan 5A. Tapi jangan lupa, pada saat kita belajar aljabar, ya, 6A dan 5A itu bisa dikatakan suku yang sejenis. Ya, suku yang sejenis itu kan ciri khasnya adalah memiliki variabel yang sama dengan pangkat yang sama juga. Nah, berarti untuk 6A tambah 9 sama dengan 5A dikurang 2, variabelnya cuma satu, yaitu A. Oke, itu contoh singkat saja, contoh dasar. Nah, kita akan melanjutkan bagaimana menentukan himpunan penyelesaian atau bagaimana menyelesaikan setiap soal PLSP. Oke. Nah, penyelesaian suatu PLSP adalah nilai-nilai pengganti variabel yang mengakibatkan kalimat terbuka akan berubah menjadi kalimat tertutup yang bernilai benar. Nah, jadi variabel-variabel atau yang seperti yang dicontoh sebelumnya yang ada X gitu, yang ada A, huruf X dan huruf A itu akan kita ganti dengan angka gitu ya. Jadi disebutnya nilai-nilai pengganti variabel. Nah, kita ganti sampai kalimatnya itu menjadi bernilai benar. Nah, gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Kita harus menggantikan variabel yang ada pada soal dengan angka sehingga nanti kalimatnya menjadi kalimat tertutup bernilai benar. Nah, kita juga perlu memperhatikan dalam menentukan penyelesaian sebuah PLSP. Nah, apa aja sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama, suatu PLSP tetap ekuivalen atau senilai ya. Ekuivalen itu artinya senilai jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Nah, gitu ya. Jadi kalau ruas kirinya ditambah 5, maka di ruas kanan juga harus ditambah 5. Nah, kita jadi harus seimbang gitu ya. Harus ya bisa dibilang harus adil. Kalau yang kiri kita kurang 4, maka yang kanan juga harus dikurang 4. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah suatu PLSP tetap ekuivalen atau senilai jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama.
Oke ya, jadi ini hal yang perlu kita perhatikan pada saat menentukan penyelesaian PLSV. Jadi mau ditambah, mau dikurang, dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, PLSV itu akan tetap ekuivalen atau senilai. Nah, kalau kalian masih bingung tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ini, kita masuk saja ke dalam soalnya ya, biar kalian lebih paham apa sih maksudnya ditambah, dikurang, dikali, dibagi, ekuivalen gitu ya. Oke, ini contoh soal yang pertama. X tambah 7 sama dengan 15. Nilai X adalah berapa gitu ya. Nah, ini kalau waktu kalian SD, X itu diganti oleh tanda titik-titik gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian masih SD, bisa ditanya gini, ayo anak-anak, berapa ditambah 7 sama dengan 15? Nah, terus kalian jawab 8. Nah, kemudian gurunya gitu ya, bapak ibu gurunya akan nanya, kamu tahu 8 dari mana? Kan 8 tambah 7, 15. Oke ya, jawaban itu tidak salah, karena mungkin kalian pemahamannya masih kurang atau dicukupkan pada saat kalian waktu masih SD gitu ya. Tapi ketika sudah SMP, jawabannya tidak bisa seperti itu. Kenapa titik-titiknya diganti oleh angka 8? Nah, kali ini titik-titik itu diganti oleh variabel X gitu ya. Sesuatu yang kita tidak ketahui maka kita simbolkan dengan variabel X atau variabel-variabel dengan huruf yang lain. Oke, langsung saja ya. Nah, jadi kita untuk menyelesaikan contoh soal 1 ini, Mr. JS memberikan tips, yaitu tinggalkan koefisien dan variabel sendirian di sebelah kiri dari tanda sama dengan. Nah, jadi perlu kalian perhatikan baik-baik ya. Maksudnya yang sebelah kiri itu adalah area X tambah 7. Nah, itu adalah terletak di sebelah kiri. Sedangkan angka 15 terletak di sebelah kanan tanda sama dengan. Oke, jadi udah jelas ya mana yang kiri, mana yang kanan. Nah, kemudian untuk mendapatkan penyelesaian dari PLSV ini, kita harus membiarkan atau meninggalkan si variabel bersama koefisiennya sendirian di sebelah kiri. Nah, di sini kan ada temennya ya, gitu ya. Di contoh ini ada temennya si angka 7. Nah, jadi bagaimana caranya supaya angka 7 ini hilang dari sebelah kiri gitu. Bagaimana supaya angka 7 ini tidak ada lagi di sebelahnya si variabel X. Nah, caranya seperti yang tadi. Kita kurangkan ya kedua ruas dengan angka 7. Jadi kalau kita mau ngilangin angka 8, ya kita kurangin 8. Kalau kita mau ngilangin min 9, maka kita tambah 9. Nah, itu contohnya seperti itu. Oke, nah jadi prosesnya adalah kedua ruas dikurangi 7. Nah, dengan demikian, nah jadinya seperti ini ya. X tambah 7 dikurang 7. Karena ruas kiri dikurang 7, maka ruas yang kanan juga dikurang 7. Makanya tertulis 15 dikurang 7. Oke. Nah, jadi kita dapat hasilnya adalah X sama dengan 8 gitu ya. Jadi jawabannya sama seperti kalau kalian ditanya waktu SD, cuma prosesnya berbeda. Yang ini lebih konseptual gitu ya. Jadi ketahuan gitu, lebih jelas kenapa sih kita harus mengisi angka 8. Nah, jadi ini adalah prosedurnya ya, atau prosesnya mendapatkan nilai penyelesaian dari PLSV tersebut. Oke, nah jadi kalian gunakan tips pertama ya. Pokoknya selalu dalam mengerjakan PLSV, kalian harus meninggalkan koefisien dan variabelnya sendirian. Jadi kalau ada temennya harus dihilangin. Dengan cara ya bisa dikurang, bisa ditambah, bisa dikali, ataupun dibagi. Oke, untuk lebih paham lagi kita coba contoh soal yang kedua. X min 3 sama dengan 7. Tentukan nilai X gitu ya, atau nilai X adalah berapa. Masih sama ya tipsnya, masih yang tadi. Tinggalkan koefisien dan variabel sendirian di sebelah kiri dari tanda sama dengan. Nah, berarti prosesnya adalah kita harus ngapain nih? Nah, kita harus menambahkan kedua ruas dengan angka 3. Nah, jadi supaya min 3 bisa hilang, maka kita harus tambah 3. Sehingga nanti kalau min 3 ditambah 3, hasilnya jadi 0.
Kalau 0 boleh tidak ditulis gitu ya. Nah, jadi seperti ini. X min 3 ditambah 3. Karena ruas kiri kita tambah 3, maka ruas kanan juga ditambah 3. Sehingga tertulis 7 tambah 3. Oke? Sehingga kita dapat adalah X sama dengan 10. Benar ya? Kalau misalnya 10 dikurang 3, 7 kan hasilnya. Nah, jadi cara itu dipakai untuk mengkoreksi jawaban kita. Benar nggak sih jawaban kita? Benar nggak sih X-nya 10? Nah, kita bisa saja menginput kembali ke dalam soal. X-nya kita ganti dengan angka 10 yang sudah kita jawab gitu ya. Dan ternyata benar ya, 10 kurang 3 sama dengan 7. Nah, berarti soal kedua sudah bisa kita jawab. Nah, jadi jangan lupa tipsnya. Nanti kalian catat saja di buku catatan kalian ya, beserta contohnya tentu saja biar sinkron ya, biar nyambung. Ini tipsnya dipakai untuk apa gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Nah, di sini soalnya adalah 2x sama dengan 14. Tentukan nilai x gitu ya. Nah, di sini variabelnya sudah sendiri nih, koefisien dan variabelnya sudah sendiri. 2x sudah sendirian, tidak ada temannya lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana kelanjutannya atau bagaimana step berikutnya? Nah, Mr. Jas mengeluarkan tips kedua, yaitu kondisikan koefisien menjadi angka 1. Nah, masih ingat kan koefisien itu yang mana? Koefisien itu kan yang menempel pada variabel. Berarti di sini koefisiennya adalah 2. Sedangkan variabelnya adalah x. Nah, bagaimana angka 2 bisa menjadi angka 1? Berarti harus diapain? Harus kita bagi dengan bilangan itu sendiri. Nah, jadi kita bagi kedua ruas dengan angka 2 gitu ya. Nah, kedua ruas dibagi 2. Sehingga tertulisnya 2x dibagi 2 sama dengan 14 dibagi 2. Jangan lupa ya, yang tadi dibilang adalah harus ekuivalen. Jadi kalau sebelah kiri kita bagi 2, maka sebelah kanan juga harus dibagi 2. Nah, sehingga x sama dengan 7 gitu ya. 2x dibagi 2 kan hasilnya 1x ya. Tapi angka 1 itu tidak ditulis dalam aljabar. Kita menuliskannya x saja. Ya, jadi x sama dengan 7. Nah, jadi itulah maksud dari tips kedua. Kita harus mengkondisikan koefisien dari si variabel supaya menjadi angka 1. Jadi kalau misalnya soalnya 3x, maka kita bagi 3. Kalau misalnya dia 5x, maka kita bagi 5 gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal yang keempat. Nah, contoh soal keempat adalah 2/3A sama dengan 8. Nilai A adalah berapa? Oke. Nah, ini juga sama ya. Tipsnya menggunakan tips yang kedua. Kondisikan koefisien supaya menjadi angka 1. Nah, bagaimana 2/3A bisa menjadi A saja? Nah, jadi cara paling mudahnya adalah kita kalikan dengan kebalikannya gitu ya. Kebalikan dari 2/3 berapa? 3/2 ya. Oke, kita lihat ya. Prosesnya adalah kedua ruas dikali 3/2. Nah, jadi kalau kalian dapat soal pecahan, mudah ya, hanya tinggal dikali kebalikannya. Jadi kalau dia 3/4 ya tinggal dibalik, jadi 4/3 gitu ya. Nah, karena ini 2/3, maka kita cukup kali dengan 3/2. Oke, 2/3A dikali 3/2. Karena sebelah kiri kita kali 3/2, maka sebelah kanan juga kita kali 3/2. Nah, oke. Nah, ini Mr. Jas mengingatkan tanda titik di sini dibacanya kali ya. Kenapa diganti dengan tanda kali, tidak menggunakan tanda silang? Karena pada aljabar itu sering ketukar antara huruf X dengan tanda perkalian. Oleh karena itu, tanda perkalian di materi aljabar diganti menggunakan tanda titik ya, atau disebutnya dot. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, berarti 2/3A dikali 3/2 itu menjadi A, sedangkan 8 dikali 3/2 menjadi 12 gitu ya. 8 kita bagi 2 kan 4 ya, 4 kali 3 12.
Nah, berarti di sini kita bisa mendapatkan jawabannya atau mendapatkan penyelesaiannya dengan cara kedua ruas dikali 3/2. Nah, nanti kalian catat ya di buku kalian bahwa itu tipsnya, tips kedua. Dan jangan lupa tadi kalau dapat soal pecahan cukup dikalikan kebalikannya saja. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal yang kelima. 2A ditambah 3 sama dengan 9. Bagaimana menentukan nilai A-nya? Oke, caranya masih sama ya. Nah, jangan lupa tadi aturan atau tips dari Mr. JS. Yang pertama kan tinggalkan koefisien dan variabel sendirian. Nah, di sini koefisien dan variabelnya udah sendirian belum? Nah, belum kan? Di sini kan ada 2A tambah 3. Berarti harusnya tambah 3-nya nggak boleh ada gitu supaya 2A-nya bisa sendirian. Nah, ini ya. Berarti kita kembali menggunakan tips 1. Bagaimana supaya 2A-nya bisa sendirian? Berarti kedua ruas diapain? Nah, kedua ruas harus dikurang 3 gitu ya. Nah, kedua ruas dikurangi 3 supaya angka 3 yang ada di sebelah 2A jadi hilang gitu ya, atau jadi 0. Nah, jadi tulisannya seperti itu, 2A ditambah 3 dikurang 3. Karena di sebelah kiri dikurang 3, maka di sebelah kanan juga harus dikurang 3. Sehingga menjadi 2A sama dengan 6. Nah, masih ingat kan? Kalau sudah sendiri, kemudian koefisien dari variabelnya belum 1, maka kita harus menjadikannya atau mengkondisikannya menjadi angka 1. Nah, ini ya bunyi dari tips kedua. Nah, bagaimana caranya? Masih ingat kan? Nah, dengan cara dibagi. Bagaimana angka 2 bisa menjadi angka 1? Berarti kita bagi 2. Kedua ruas dibagi 2. Berarti 2A dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2. Oke, jadi dapat hasilnya adalah A sama dengan 3. Oke ya. Nah, jadi dua tips ini bisa digabung atau digunakan bersama untuk sebuah soal. Jadi kita tergantung pada kebutuhan. Kalau kita butuh dua-duanya, ya kita bisa gunakan. Kalau hanya butuh satu tips saja, nggak apa-apa gitu ya. Tergantung kebutuhan penggunaan di soal. Oke, yang berikutnya contoh yang ke-6. Nah, ini seperti yang di awal tadi ya. Variabelnya tertulis 2 kali. Tapi variabelnya tetap satu, yaitu hanya variabel A. Oke, nah ini sama ya, kita kembali menggunakan tips yang pertama. Kita harus meninggalkan koefisien dan variabel sendirian di sebelah kiri dari tanda sama dengan. Nah, di sini ada variabel atau ada koefisien dan variabel yang tidak di sebelah kiri, yaitu 2A. Nah, bagaimana 2A bisa muncul di sebelah kiri? Nah, sama ya. Ruas kiri kita kurang 2A, ruas kanan juga dikurang 2A, supaya 2A yang ada di ruas kanan hilang dan pindah ke ruas kiri. Nah, ini ya, kedua ruas dikurangi 2A. Nah, jadi kita letakkan 2A-nya itu tepat di sebelah variabel ya, tepat di sebelah variabel. Jadi jangan di belakang, supaya bisa langsung dikelompokkan berdasarkan suku sejenisnya. Nah, jadi seperti ini maksudnya. Jadi dikurang 2A-nya bersebelahan dengan 5A dan bersebelahan dengan 2A. Gitu ya. Nah, jadi 5A dikurang 2A dikurang 8 sama dengan 2A dikurang 2A ditambah 10. 5A dikurang 2A kan jadinya 3A ya. Nah, 3A min 8. Sedangkan yang ruas kanan hanya tersisa angka 10. Karena 2A dikurang 2A jadinya 0 gitu ya. 0 tidak perlu ditulis. Atau 0 tambah 10 sama dengan 10. Oke. Nah, sudah sampai sini 2A-nya sudah tidak ada di ruas kanan dan sudah bergabung bersama 5A menjadi 3A ya. Nah, sekarang tips 1 ini masih harus digunakan kembali karena variabel dan koefisiennya belum sendirian, masih ada angka min 8.
Oleh karena itu min 8-nya ini harus kita hilangkan dengan cara menjumlahkan atau menambahkan kedua ruas dengan angka 8. Ya, kedua ruas ditambah 8. Berarti 3A dikurang 8 ditambah 8 sama dengan 10 ditambah 8. Karena sebelah kiri kita tambah angka 8, maka sebelah kanan juga kita tambah dengan angka 8. Nah, jadi hasilnya menjadi 3A sama dengan 18. Nah, jika sudah menjadi seperti ini, koefisien dan variabelnya sudah sendirian berada di sebelah kiri tanda sama dengan, maka sekarang kita tinggal lanjutkan menggunakan tips kedua. Nah, kita harus menjadikan koefisien menjadi angka 1. Nah, bagaimana angka 3 bisa menjadi angka 1? Yaitu dengan cara dibagi dengan angka 3 gitu ya, dibagi oleh koefisien itu sendiri. Kedua ruas dibagi 3, maka menjadi 3A bagi 3 sama dengan 18 bagi 3. 3A dibagi 3 menjadi A gitu ya, sedangkan 18 dibagi 3 menjadi 6. Jadi jawaban untuk contoh ke-6 adalah 6 gitu ya, jadi A sama dengan 6. Oke, ini adalah contoh terakhir. Dan seperti biasa, Mr. JS sudah menyiapkan latihan soal untuk kalian semua. Ada 10 soal ya. Nah, hitunglah setiap nilai X pada soal bentuk aljabar berikut ini. Oke, kalian bisa kerjakan ini nanti di buku tulis. Dan kalau kalian berkenan, kalian boleh jawab di kolom komentar di video ini. Demikian penjelasan untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sedang menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi di video belajar bareng Mr. JS.